Pada masa silam, di sebuah kerajaan megah di tanah Bengkulu, hiduplah seorang raja bernama Raja Wawang yang memiliki 7 orang putri. Ketujuh putri itu terkenal akan kecantikan dan budi pekerti mereka, namun sang putri bungsu, Putri Serindang Bulan, menjadi pusat perhatian karena kecantikannya yang luar biasa hingga memikat hati banyak pemuda dari berbagai penjuru negeri. Meskipun banyak lamaran datang, Serindang Bulan selalu menolaknya dengan halus, bukan karena ia angkuh, melainkan karena ia merasa tidak pantas melangkahi keenam kakaknya dalam pernikahan. Namun ternyata, para kakaknya justru memiliki rencana berbeda. Suatu hari, kakak tertuanya berkata, "Wahai adikku tercinta, kami memintamu untuk menikah terlebih dahulu. Tak usah khawatir, kami akan segera menyusul. Banyak pria telah menginginkanmu. Jangan biarkan kesempatan itu terlewatkan." Dengan penuh hormat, Serindang Bulan menjawab, "Jika memang itu keinginan kalian, kakakku, maka aku akan menurut. Aku pun berharap kalian segera menemukan jodoh terbaik masing-masing." Raja Wawang pun segera mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa putri bungsunya telah siap menerima pinangan. Kabar itu menyebar cepat, dan tak lama kemudian datanglah seorang pangeran tampan dari negeri seberang melamar sang putri. Pesta pernikahan pun disiapkan dengan penuh sukacita. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah peristiwa aneh terjadi. Menjelang hari pernikahan, wajah Serindang Bulan berubah menjadi buruk rupa. Kulitnya dipenuhi penyakit aneh yang membuat siapapun bergidik. "Wahai putri, apa yang terjadi padamu?" tanya sang pangeran dengan raut bingung. Serindang Bulan menjawab dengan sedih, "Aku pun tidak tahu. Saat pagi menjelang, aku mendapati wajahku berubah dan tubuhku penuh luka." Pangeran yang semula begitu antusias pun akhirnya membatalkan pernikahan. Namun yang mengejutkan, setelah kepergian pangeran itu, wajah Serindang Bulan kembali pulih, cantik seperti sedia kala. Hal aneh ini terus terulang. Setiap lamaran datang dan disetujui, wajah sang putri seketika berubah menjadi buruk, dan akan kembali cantik setelah pernikahan dibatalkan. Kejadian ini terjadi hingga 9 kali, membuat keluarga kerajaan terutama para kakaknya merasa malu. Rasa malu dan frustrasi mendorong ke-6 kakak Serindang Bulan untuk mengadakan rapat rahasia. Mereka mengambil keputusan tragis. Serindang Bulan harus disingkirkan karena dianggap membawa aib bagi kerajaan. Satu-satunya yang menolak keputusan itu adalah Karangnio, kakak yang paling dekat dengan Serindang Bulan. Namun, justru karena penolakannya itulah, Karangnio ditugaskan untuk menyingkirkan sang adik, dan diminta membawa bukti berupa setabung darah, serta potongan telinga Serindang Bulan. Dengan hati yang berat, Karangnio membawa adiknya berjalan-jalan ke dalam hutan. Serindang Bulan mulai merasa cemas, lalu bertanya dengan mata berkaca-kaca. Karangnio tak kuasa menyembunyikan kebenaran. "Aku tahu, kalau ini sudah menjadi keputusan bersama, maka lakukanlah," ujar Serindang Bulan lirih. Namun cinta dan kasih Karangnio lebih besar dari rasa takutnya. Ia tak tega menyakiti adiknya, maka ia menyembelih seekor anjing hutan untuk diambil darahnya, dan hanya sedikit melukai telinga Serindang Bulan sebagai bukti palsu. Ia lalu meminta Serindang Bulan pergi menghilang lewat sungai Ulaudeus dengan rakit sederhana. Sesampainya di istana, Karangnio menyerahkan darah dan potongan telinga kepada kakak-kakaknya. Mereka pun merasa lega, yakin bahwa masalah telah selesai. Sementara itu, Serindang Bulan terus menyusuri aliran sungai, hingga tiba di sebuah tempat bernama Muara Setahun. Di sana, ia memanjat sebuah tebing tinggi dan membangun sebuah gubuk kecil di atas bukit, menjalani hidupnya yang baru, jauh dari keluarga dan istana. 1 tahun berlalu. Suatu hari, seorang raja muda dari kerajaan Indrapura, bernama Tuanku Raja Alam, sedang berlayar dan melewati daerah Muara Setahun. Ia melihat cahaya terang dari atas tebing. Karena penasaran, ia naik ke atas bukit dan mendapati sebuah rumah kecil. Saat ia mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita cantik, memancarkan aura lembut dan cahaya yang memesona. "Wahai gadis jelita, rupanya cahaya yang kulihat berasal darimu," ucap sang raja terpukau. Serindang Bulan pun menceritakan seluruh kisah hidupnya. Mendengar kisah tragis itu, hati sang raja tersentuh. Ia pun mengajak Serindang Bulan tinggal di kerajaannya. Beberapa hari kemudian, ia berniat meminang sang putri. Para penghulu kerajaan menyarankan agar menunggu 3 hari untuk memastikan apakah Serindang Bulan akan kembali berubah buruk rupa. Setelah ditunggu,
wajah sang putri tetap memikat, tidak ada tanda-tanda penyakit seperti dahulu. Akhirnya, mereka pun menikah. Raja Alam lalu mengutus utusan ke kerajaan Raja Wawang untuk mengabarkan rencana pernikahannya. Kabar ini membuat keenam kakak Serindang Bulan terkejut dan panik. Mereka menyalahkan Karangniyo yang dianggap gagal melaksanakan tugas. Namun Karangniyo menenangkan mereka, "Sudahlah kakak-kakakku, biarlah masa lalu menjadi pelajaran. Mari kita hadiri pernikahan adik kita dengan hati yang lapang." Mereka pun berangkat ke kerajaan Indrapura. Setibanya di sana, mereka menemui Raja Alam dan meminta mahar berupa emas sebagai syarat menikahi adik mereka. Raja menyetujui, tapi dengan syarat, jika kalian bisa mengenali Serindang Bulan yang asli di antara 6 gadis mirip yang telah disiapkan, maka emas akan diberikan. Jika tidak, kalian harus menerima hukuman. Satu persatu gadis diperlihatkan. 5 kakak bingung, tak bisa membedakan. Namun Karangniyo mengingat luka di telinga Serindang Bulan, dan akhirnya berhasil menunjukkan yang asli. Mereka pun berpelukan, menangis, dan melepas rindu. Raja Alam berkata, "Karena kalian telah menunjukkan bahwa kasih sayang keluarga masih ada, maka mahar akan kuberikan. Aku ingin tidak ada dendam yang tersisa di antara kalian." Akhirnya, pernikahan megah berlangsung, dan keenam saudari pulang dengan membawa setabung emas. Meskipun telah hidup berpisah, Serindang Bulan tetap menyayangi kakak-kakaknya. Bahkan rutin mengirim hadiah sebagai bukti bahwa kasihnya tak pernah pudar. Pesan moral: cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang sejati akan selalu menemukan jalannya. Bahkan di tengah pengkhianatan dan ujian, kejujuran dan cinta mampu menyatukan kembali yang terpisah.